Teh hitam, episode 19, Pewaris Pengobatan. Ye Bufan bertanya, berapa banyak lagi yang kamu butuhkan? Guan Dongping berkata, menurut rencana saya sebelumnya, saya masih membutuhkan 300 juta koin Huaxia. Menurut permintaan terakhir Anda, bos, saya membutuhkan setidaknya 500 juta koin Huaxia. Setelah Ye Bufan mengambil alih komunitas Sanadu, dia mengemukakan pendapatnya di banyak tempat, dan pada saat yang sama menggandakan gaji para pekerja, yang segera menambah biaya. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya masih memiliki 200 juta yuan di tangan saya. Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu, dan saya akan mencari cara untuk mendapatkan sisa uang itu. Guan Dongping berkata, bos, jika Anda ingin menyelesaikan masalah rantai modal, cara terbaik adalah membuka saluran penjualan. Segera setelah rumah kami di sini mulai terjual, dana akan segera mengalir kembali. Saya dapat berkonsentrasi untuk menyelesaikan sebagian rumah di komunitas terlebih dahulu, dan kemudian segera menjualnya, atau saya dapat melakukan pre-order beberapa rumah yang tidak direncanakan. Ye Bufan berkata, tidak perlu, kami tidak menjual rumah kami sekarang, dan kami akan menjualnya secara kolektif setelah semuanya selesai. Saat ini, nama komunitas Sanadu di kota Jiangnan sangat buruk, bisa dikatakan terkenal, bahkan jika mulai dijual, tidak akan bisa dijual dengan harga tertentu. Di masa depan, dia ingin mengubah tempat ini menjadi negeri dongeng di bumi, dan tidak ada gunanya menjualnya dengan harga murah. Guan Dongping berkata, namun, bagaimana kita mengatasi masalah pendanaan kita? Secara umum, pada awal pengembangan, pengembang akan menghitung periode pra-penjualan rumah ke dalam biaya, seperti yang dia lakukan di awal, jika tidak rantai modal tidak akan putus karena penjualan yang buruk. Ye Bufan berkata, kamu gunakan 200 juta koin Huaxia dulu, dan aku akan mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan sisa uang itu. Baik, Guan Dongping mengangguk, dan berkata, bos, saya pikir kita harus melakukan beberapa persiapan publisitas untuk penjualan rumah di komunitas kita. Jika tidak, kita tidak akan dapat mengubah kesan semua orang tentang komunitas kita sampai penjualan resmi. Tidak perlu, rumah kita pasti kekurangan pasokan, dan tidak perlu publisitas. Ye Bufan memposisikan komunitasnya sebagai kelas atas paling atas di Jiangnan. Orang-orang ini memiliki lingkaran berita sendiri, dan mereka bahkan tidak membaca iklan. Guan Dongping membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, lagi pula dia bukan bos di sini lagi. Tapi dari hatinya sendiri, jika dia ingin menjual rumah di sini di masa depan, dia akhirnya harus melalui iklan. Pada saat itu, sebuah mobil sport Ferrari kuning melaju dengan cepat. Setelah mobil berhenti, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun turun darinya. Pria ini mengenakan jas lurus, mengenakan kacamata hitam, dan wajahnya penuh kesombongan. Tetapi ketika dia melihat Pagani Suani diparkir di sebelahnya, dia tertegun. Dia selalu berpikir bahwa Ferrari 488 miliknya adalah mobil sport berkualitas tinggi, dan dia suka mengendarainya untuk pamer ketika dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi dibandingkan dengan mobil sport di depannya, mobilnya hanyalah sampah. Cantik-cantik sekali. Pria muda itu berjalan mengelilingi Pagani dengan kecemburuan dan keserakahan di matanya. Setelah melihatnya, dia berkata, Guan Dongping, mobil siapa ini? Meskipun Guan Dongping jauh lebih tua darinya dalam hal usia, pria ini tidak berbicara dengan sopan sama sekali. Itu milik bos kami. Guan Dongping memperhatikan pemuda itu sekarang, dan berkata dengan sopan, Bos Bi, kenapa kamu ada di sini? Setelah berbicara, dia buru-buru memperkenalkan mereka berdua, Bos, ini bos perusahaan media Xingyao, Bos Bi Haikuan, dan ini bos saya, Ye Bufan. Bi Haikuan memandang Ye Bufan, dan berkata kepadanya, saya mendengar bahwa komunitas Sanadu telah berganti bos, jadi itu kamu. Aku suka mobilmu, berikan padaku. Ye Bufan memandang Bi Haikuan dengan heran. Bertanya-tanya apakah orang ini sakit, mengapa dia membuka mulutnya dan meminta seseorang untuk memberikan mobilnya padamu.
Apakah Anda sedikit tidak yakin? Bi Haikuan berkata, saya di sini untuk membicarakan bisnis dengan Anda hari ini, dan saya akan berinvestasi di komunitas Sanadu Anda. Anda memberi saya 30% saham di sini, ditambah mobil ini, meskipun saya memiliki saham. Ye Bufan meliriknya dan bertanya, berapa banyak uang yang akan kamu investasikan? Dana apa? Saya, Bi Haikuan, cukup untuk berinvestasi di saham. Jika Anda menghitung dengan hati-hati, Anda masih memanfaatkan saya. Uang apa lagi yang Anda butuhkan? Ye Bufan benar-benar kesal dengan orang bodoh ini. Dia menginginkan mobilnya sendiri ketika dia datang ke sini. Dan sekarang dia menginginkan 30% sahamnya. Mengira dia adalah Kaisar Giok atau Raja Langit. Bi Haikuan berteriak, nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kamu berani melepaskan saya? Kamu tidak ingin menjual rumah ini, kan? Jangan marah, semua orang punya sesuatu untuk dikatakan. Guan Dongping buru-buru berdiri untuk memuluskan segalanya, lalu menarik Ye Bufan ke samping dan berkata dengan suara rendah, bos, orang ini adalah hooligan di dunia bisnis. Mengandalkan fakta bahwa dia memegang perusahaan media Xingyao terbesar di Jiangnan City, dia berkeliling memeras uang sepanjang hari. Pemerasan. Tapi kekuatan di tangannya memang sangat kuat, kita tidak bisa memprovokasi dia. Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak menyinggung Fa? Guan Dongping berkata, jika Bi Haikuan tersinggung, tidak ada perusahaan media yang berani menerima bisnis periklanan di komunitas kami. Dan dia bisa mencoreng kita dengan kekuatan di tangannya, bahkan jika komunitas ini selesai, saya khawatir rumah pun tidak akan dijual. Melihat Ye Bufan tidak menganggapnya serius, dia merasa perkenalannya tidak cukup komprehensif, dan berkata, beberapa waktu yang lalu, dia baru saja meruntuhkan sebuah perusahaan makanan besar di kota Jiangnan. Awalnya tidak ada yang salah dengan makanannya, namun ia mengolesinya dengan segala cara yang memungkinkan. Sebuah perusahaan besar dengan aset ratusan juta hanya bisa menyatakan bangkrut pada akhirnya. Ye Bufan mengangguk, begitu. Bi Haikuan berdiri di sana dengan puas, melihat kedua orang itu kembali. Dia tahu bahwa Guan Dongping hampir memperkenalkan situasinya, dan berkata dengan wajah bangga, bagaimana? Sekarang aku tahu siapa aku, Bi, Bar. Saya akan memberi Anda 5 menit untuk menyetujui persyaratan saya dengan cepat, atau saya akan mengambil 50% saham. Komunitas Sanadu memiliki reputasi buruk baru-baru ini, dan telah lama menjadi mangsa di matanya. Tetapi itu adalah kesukaan keluarga Luo sebelumnya, dan dia tidak berani campur tangan dengan gegabah. Kemarin saya mendengar bahwa komunitas ini telah dilelang oleh Guan Dongping, dan akhirnya jatuh ke tangan seorang pemuda berusia 20-an. Dia segera meminta seseorang untuk menanyakan dan mengkonfirmasi bahwa Ye Bufan adalah seorang siswa tanpa latar belakang apapun. Alasan mengapa dia bisa memotret komunitas ini sepenuhnya karena dia memenangkan 300 juta dari kasino. Setelah bertanya dengan jelas, dia datang ke pintu dengan percaya diri, berpikir bahwa pemuda di depannya harus bekerja sama dengannya, jadi dia membuka mulutnya. Ye Bufan meliriknya dan berkata, aku akan memberimu 10 detik untuk menghilang dari pandanganku. Ekspresi Bi Haikuan berubah. Jam berapa sekarang? Kamu berani gila denganku? Biarkan aku memberitahumu, jika kamu menyinggung perasaanku, Xingyao Media, komunitas ini hanya bisa mati, dan tidak ada satu rumah pun yang bisa dijual. Ye Bufan mulai menghitung mundur, 3, 2, 1. Kamu, beraninya kamu. Sebelum Bi Haikuan selesai berbicara, dia ditendang dan terbang sejauh 7 atau 8 meter. Dia bangkit dari tanah dengan malu, dan berteriak dengan marah, nak, kamu berani memukulku, tunggu saja aku. Jika kamu bisa menjual salah satu rumahmu, aku akan kalah. Setelah berbicara, dia masuk ke dalam Ferrari dan menghilang setelah beberapa saat. Melihat Bi Haikuan telah pergi, Guan Dongping menghela nafas, bos, kami menyinggung Shining Star Media, dan kami mungkin akan mendapat masalah besar di masa depan. Ye Bufan berkata, tidak masalah, itu hanya hooligan,
jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan katakan mereka tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan, bahkan jika mereka dapat memonopoli industri media, itu bukan apa-apa. Ketika rumah kami selesai dan dijual, semua orang berbaris untuk membelinya, dan tidak perlu publisitas atau iklan. Guan Dongping menghela nafas lagi, bertanya-tanya dari mana bos kecil ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Tapi dia adalah orang yang pragmatis, jadi dia tidak terlalu memikirkan masa depan, dan pergi ke lokasi konstruksi untuk kembali sibuk. Untuk menenangkan emosi para pekerja ini, Ye Bufan tinggal bersama mereka sampai malam, dan dia pergi dari sini ketika para pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya sepenuhnya. Keesokan paginya, ketika dia datang ke restoran Zui Jiangnan lagi, dia menemukan bahwa ibunya benar-benar baru dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seingatnya, kehidupan di rumah sangat keras. Ibunya tidak pernah memperhatikan berpakaian, apalagi membeli satu kosmetik pun. Seperti kata pepatah, Buddha bergantung pada pakaian emas, dan orang bergantung pada pakaian. Pakaian yang dikenakan Ouyang Lan hari ini tidak terlihat terlalu mewah, tetapi langsung memicu temperamen seseorang. Pakaian kelas atas benar-benar terlihat berbeda. Setelah berdandan seperti ini, dia terlihat seperti wanita muda cantik berusia 30-an. Tak perlu dikatakan bahwa ini semua berkat Qin Cucu. Meskipun saya kaya sekarang, saya benar-benar orang awam dalam hal pakaian wanita. Sepertinya saya akan meminta Qin Cucu datang beberapa kali lagi di masa depan untuk mendandani ibu saya dengan baik. Melihat putranya memandangnya seperti itu, Ouyang Lan berkata dengan agak malu, "Xiao Fan, ada apa? Bukankah ibu terlihat bagus dengan gaun ini?" "Bukannya tidak tampan, tapi terlalu tampan," Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "jika kamu keluar ke jalan sekarang, kamu pasti akan terpesona oleh banyak orang, dan orang akan percaya Anda jika Anda mengatakan 30. Kamu nak, mulailah berbicara omong kosong lagi." Ouyang Lan mengatakan ini, tetapi wajahnya tersenyum seperti bunga, tidak ada wanita yang tidak menyukai kecantikan. Dia menambahkan, "Cucu membeli ini untukku. Aku bilang aku akan membayarnya sendiri, tapi dia menolak untuk setuju, dan dia bahkan tidak membiarkanku melihat harganya. Bu, dia pacarku, jadi benar untuk membelikanmu beberapa pakaian." Ye Bufan diam-diam mengagumi Qin Cucu karena cerdas dan pengertian. Jika ibunya melihat harga pakaian 5 angka ini, dia tidak akan membelinya sampai mati. "Xiao Fan, izinkan aku memberitahumu, Cucu adalah gadis yang baik, kamu tidak boleh mengecewakannya di masa depan." Ketika Ouyang Lan menyebut Qin Cucu, dia tidak bisa menahan senyum dari telinga ke telinga, jelas sangat puas dengan menantu perempuan ini. Ibu dan anak itu sedang sarapan, dan Ye Bufan hendak pergi ketika ponsel Ouyang Lan berdering. Setelah panggilan tersambung, suara melengking seorang wanita terdengar dari mikrofon, "Adikku tersayang, kapan kamu akan membayar kembali hutang 3.000 yuan kepada keluarga kita?" Meskipun telepon dipegang di tangan Ouyang Lan, ruangan itu sunyi. 6 indera Ye Bufan sangat tajam, dan dia mendengar isi telepon dengan jelas, dan segera mengerutkan kening. Peneleponnya adalah adik bungsu Ouyang Lan. Ouyang Hui. Wanita ini kejam dan sering menindas Ouyang Lan selama ini. Ketika Ye Bufan masih kuliah, keluarganya benar-benar tidak bisa membayar biaya sekolah. Ouyang Lan memohon dengan segala cara dan diintimidasi. Akhirnya, Ouyang Hui melemparkan 3.000 yuan ke wajah saudara perempuannya. Dia mengingat adegan itu dengan jelas, dan dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Beberapa hari yang lalu, Ouyang Lan sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Dia juga menelepon Ouyang Hui, tetapi wanita ini tidak peduli dengan hidup atau mati saudara perempuannya sendiri. Begitu saya mendengar bahwa saya ingin meminjam uang, saya menutup telepon, tetapi saya tidak menyangka akan datang untuk menagih hutang secepat ini. Ouyang Lan mengambil telepon dan berkata, "Xiao Hui, jangan khawatir, saya sudah menyiapkan uang hutang Anda, dan saya akan membayar Anda kembali ketika saya pulang untuk menyembah leluhur dalam beberapa hari." Dia adalah orang yang baik hati,
jadi tentu saja dia tidak terbiasa berutang uang kepada orang lain. Setelah dia punya uang, dia sudah menyiapkan semua uang yang terhutang kepada kerabatnya, dan hanya menunggu untuk membayarnya kembali ketika dia kembali ke kampung halamannya, dalam beberapa hari. Ouyang Hui berkata, tidak perlu. Xiao Jun dan saya sudah bergegas ke kota Jiangnan, dan kami akan tiba dalam 2 jam. Saya akan meminta Anda untuk mendapatkan uangnya nanti. Beritahu saya di mana alamatnya. Kampung halaman Ouyang Lan berada di Kabupaten Wufeng. Meskipun juga merupakan bagian dari kota Jiangnan, pusat kabupaten sangat jauh dari daerah perkotaan, sekitar 200 km jauhnya. Ouyang Lan berkata, kalau begitu kamu bisa pergi ke Zui Jiangnan Restaurant. Saudari mentraktirmu makan malam di siang hari. Ouyang Hui berkata, kakak perempuan, jangan berpikir bahwa jika Anda membelikan saya makan di restoran besar, Anda dapat mengingkari hutangnya. Uang hari ini harus dibayar kembali. Ouyang Lan berkata, Xiao Hui, apa yang kamu bicarakan? Apakah kakak perempuan tertua yang mengingkari? Satu ukuran adalah satu ukuran, makan adalah makan, bayar kembali uangnya dan kembalikan uangnya. Ouyang Hui mendengus dingin, tidak berbicara, dan langsung menutup telepon. Setelah Ouyang Lan meletakkan telepon, dia berkata, Xiao Fan, bibimu dan Xiao Jun ada di sini. Kami akan memesan kamar pribadi untuk makan siang. Mari kita traktir mereka makan. Ye Bufan berkata, Bu, kamu tidak perlu berurusan dengan orang seperti ini. Kembalikan saja uangnya, tidak perlu mengundangnya makan malam. Ouyang Lan berkata, lihatlah bagaimana anakmu berbicara. Lagi pula, dia juga saudara kandungku. Apa salahnya makan bersama keluarga? Ye Bufan berkata, kamu memperlakukannya sebagai saudara perempuanmu sendiri, tetapi dia tidak menganggapmu sebagai saudara perempuannya sendiri. Beberapa hari yang lalu ketika Anda sakit parah dan dirawat di rumah sakit, saya meneleponnya, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Anda. Sebaliknya, dia mengatakan kepada saya bahwa bahkan jika Anda mati, Anda harus membayar kembali uangnya. Bagaimana mungkinkah ada saudara perempuan seperti itu? Memikirkan keputusasaan karena tidak bisa pergi ke surga dan tidak bisa pergi ke bumi pada saat itu, Ye Bufan merasa marah. Jika saya tidak cukup beruntung untuk mendapatkan warisan pengobatan kuno, saya khawatir saya sudah terpisah dari ibu saya sekarang. Ouyang Lan menghela nafas dan berkata, Nak, setiap orang punya masalah. Mungkin bibimu tidak punya uang saat itu. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Tapi ada apa dengan penagihan hutang dari pintu ke pintu ini? Jika kamu belum membayar begitu banyak saat itu, bagaimana mungkin ada beberapa dari mereka hari ini? Ada 6 anak dalam keluarga Ouyang Lan, 3 laki-laki dan 3 perempuan, dan dia adalah yang tertua. Ayah mereka meninggal muda saat mereka remaja. Kemudian ibu mereka sakit parah karena terlalu banyak bekerja, dan akhirnya beban keluarga jatuh di pundaknya. Karena keluarganya tidak punya uang, dia melepaskan kelas 1 di kabupaten selama ujian masuk sekolah menengah, dan masuk ke masyarakat lebih awal untuk bekerja mencari uang untuk beberapa adik yang tersisa untuk bersekolah. Ketika Ouyang Hui dan Ouyang Fei yang termuda masih kuliah, meskipun ketiga pamannya telah memasuki masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan, mereka tidak peduli dengan biaya sekolah mereka, dan Ouyang Lan tetap membayar mereka sendiri. Saat itu, Ouyang Lan sudah menginjak usia menikah, namun ia tidak pernah menikah demi menghidupi keluarga. Agar tidak membiarkan kedua adik perempuan itu menyerah di tengah jalan, dia menanggung penghinaan dan menikahkan dirinya dengan Jiang Shaotian, seorang gadis bunga di daerah itu, dan menukar dirinya dengan 50.000 yuan, yang memungkinkan Ouyang Hui dan Ouyang Fei lulus dari perguruan tinggi dengan lancar. Saat itu, baik Ouyang Fei maupun Ouyang Hui sangat berterima kasih kepada Ouyang Lan, dan hubungan mereka tidak buruk. Tetapi kemudian, Jiang Shaotian menghancurkan bisnis keluarganya dengan makan, minum, melacur dan berjudi, dan berbalik untuk menikahi wanita kaya lainnya. Pada akhirnya, hanya ibu dan putri Ouyang Lan yang ditinggalkan sendirian.
Ditambah dengan fakta bahwa dia mengadopsi Ye Bufan lagi, hidup menjadi semakin sulit setiap hari. Saat itu, Ouyang Hui sudah lulus dari universitas, dan masuk ke biro medis kabupaten dengan sangat gemilang. Saat jarak hidup antara kedua saudari itu semakin lebar, alih-alih memberikan bantuan apapun, Ouyang Hui semakin memandang rendah Ouyang Lan, sama sekali melupakan kebaikan yang ditunjukkan kakak perempuan tertua padanya saat itu. Ye Bufan awalnya ingin terus berbicara, tetapi ketika dia melihat ekspresi sedih ibunya, dia menahan diri karena takut dia akan sedih. Ouyang Lan berkata, "Saya tahu bahwa mereka kadang-kadang bertindak terlalu jauh tahun-tahun ini, tetapi mereka masih saudara laki-laki dan perempuan saya sendiri." Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Ibunya masih terlalu baik, tetapi akhir-akhir ini orang baik dan beberapa kuda pengganggu dan yang lain menungganginya, dan orang jujur selalu diganggu. Ouyang Lan berkata lagi, "Jika kamu tidak menyukai mereka, keluarlah dan lakukan pekerjaan." Ye Bufan berkata, "Itu tidak akan berhasil. Mereka pasti akan menggertakmu setelah aku pergi." Dia tahu karakter ibunya, dia begitu baik hingga lemah di depan adik-adiknya. Jika dia tidak ada, dia pasti akan diganggu oleh Ouyang Hui. Ouyang Lan berkata, "Anakmu, dia adalah adik perempuanku. Apalagi yang bisa kamu lakukan padaku? Itu tidak apa-apa. Lagi pula, mulai sekarang, aku tidak bisa membiarkan siapapun menggertakmu lagi." Melihat Ye Bufan berbicara dengan serius, Ouyang Lan buru-buru berkata, "Xiao Fan, aku sudah beberapa tahun tidak bertemu bibimu. Kamu harus mengendalikan emosimu nanti, jangan mudah marah." Melihat mata memohon ibunya, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Ya, selama mereka tidak bertindak terlalu jauh, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Menjelang tengah hari, seorang wanita parubaya yang terlihat sangat mirip dengan Ouyang Lan muncul di depan restoran Zui Jiangnan. Dia adalah Ouyang Hui. Di belakang Ouyang Hui adalah seorang pemuda berusia 20-an, dengan rambut kuning dan mengenakan kemeja berbunga-bunga. Dia terlihat ramping, dagunya terangkat saat berjalan, dan dia terlihat cukup bangga. Dia adalah Kang Zijun, putra Ouyang Hui, yang 2 tahun lebih muda dari Ye Bufan. Meskipun dia adalah adik laki-laki dalam hal senioritas, dia selalu marah dengan saudara Ye Bufan ketika dia masih kecil. Melihat ke restoran yang megah, Kang Zijun berkata, "Bukankah orang Malang itu menjual roti kukus di sini? Bagaimana dia bisa punya uang untuk dibelanjakan di restoran yang begitu bagus?" Ouyang Hui mendengus dingin dan berkata, "Tampar wajahmu yang bengkak untuk membuat dirimu gemuk. Kupikir itu hanya untuk mentraktir kami makan, dan kemudian mengingkari tagihan fix silaturahmi." Kang Zijun berkata, "Bu, tidak apa-apa mengingkari hutang. Meskipun keluarga kami punya uang, kami tidak dapat membelanjakannya dengan sia-sia. Itu semua karena saya berhati lembut saat itu dan meminjamkan uang kepada mereka. Saya meminta uang terlebih dahulu ketika saya memasuki pintu, dan mengatakannya setelah saya mendapatkan uang." Seperti yang dikatakan Ouyang Hui, dia berjalan menuju restoran dan datang ke kamar pribadi yang telah dipesan oleh Ouyang Lan sebelumnya. Pintu terbuka, dan Ouyang Lan melihat saudara perempuannya datang. Dia langsung menyapanya dengan wajah gembira, "Xiao Hui, kamu akhirnya sampai. Apakah kamu lelah karena perjalanan?" Ouyang Hui tidak memiliki antusiasme para saudari yang bersatu kembali setelah lama absen, dan melirik Ouyang Lan dengan dingin. "Saudari, bukankah Xiao Fan menelepon beberapa hari yang lalu untuk mengatakan bahwa Anda akan mati? Anda tidak hidup dan baik-baik saja sekarang." Ouyang Lan berkata, "Xiao Hui, jangan salah paham Xiao Fan. Saya memang sudah lama diselamatkan di ICU, tapi saya sembuh lebih baik nanti." Ouyang Hui memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, dan berkata, "Kakak perempuan tertua, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda hidup dengan sangat baik sekarang, dan Anda bahkan pergi ke restoran kelas atas untuk konsumsi. Konsumsi sehari-hari cukup tinggi, tidak heran hutang keluarga kami sudah lama tidak terbayar." Ye Bufan mengerutkan kening. Tetapi ketika dia hendak berbicara, ibunya menghentikannya dengan matanya.
Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke samping. Dia tidak tahu mengapa keduanya lahir dari ibu yang sama, mengapa kepribadian mereka sangat berbeda. Ouyang Lan baik dan sederhana, tetapi wanita ini sangat pahit dan kejam. Ouyang Lan dengan sabar menjelaskan, Xiao Hui, jangan salah paham, hotel ini sebenarnya. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa hotel itu miliknya dan dia tidak perlu mengeluarkan uang. Tetapi Ouyang Hui tidak memberinya kesempatan ini sama sekali, dan menyela langsung, oke, saya tidak tertarik mendengarnya. Cepat dan bayar kembali uang yang terhutang kepada keluarga kita, atau Anda mungkin kehabisan uang setelah makan malam. Xiao Hui, aku memintamu untuk mengatakan ini, aku sudah menyiapkan uang untukmu. Ouyang Lan memasukkan 3.000 yuan yang telah disiapkan sebelumnya ke tangan Ouyang Hui, lalu berkata dengan antusias, duduk dan makanlah, semua hidangan yang saya pesan adalah favorit Anda. Melihat uang sudah ada di tangan, Ouyang Hui merasa lega, menarik kursi dan duduk. Ouyang Lan berkata kepada Kang Zijun yang berdiri di sampingnya, Xiao Jun, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun dan aku telah tumbuh menjadi seorang pemuda, cepatlah duduk. Kang Zijun mengerutkan bibirnya dan berkata, Bibi, konon kamu telah meminjam uang dari keluargaku selama lebih dari 3 tahun, jika uang itu disimpan di bank, akan ada bunganya. Ekspresi Ouyang Lan membeku, dia tidak menyangka keponakannya akan meminta minat padanya. Ye Bufan tidak tahan lagi, dan berkata, bukankah kamu harus menyelesaikan perhitungannya? Kalau begitu mari kita lakukan perhitungan hari ini. Ketika bibi saya kuliah, ibu saya membayar biaya sekolahnya, haruskah saya membayarnya kembali hari ini? Mendengar kata-katanya, ekspresi Ouyang Hui berubah, ibumu adalah kakak perempuanku. Bukankah seharusnya kamu membayar uang sekolahku? Ye Bufan mencibir dan berkata, kalau dipikir-pikir, adikmu yang datang. Beberapa hari yang lalu, ibuku terbaring di ranjang rumah sakit dalam kondisi kritis. Bagaimana kamu bisa lupa bahwa itu adalah adikmu? Ouyang Hui berteriak, kakak perempuan tertua saya baik-baik saja sekarang. Dia tidak terlihat seperti pasien yang sekarat. Jelas bahwa Anda anak-anak dengan salah mengkhotbahkan dekrit kekaisaran, dan ingin terus menipu uang dari saya. Apakah menurut Anda saya tidak dapat melihat melalui trik ini? Ye Bufan berkata, lalu apa yang terjadi hari ini? Ibuku berutang 3.000 yuan, dan uang sekolah yang kamu bayarkan saat itu lebih dari itu, bukan? Tidak apa-apa datang untuk menagih hutang sebagai saudara kandung, tetapi Anda masih menuntut bunga? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kalian mengatakannya. Kang Zijun berteriak, Ye Bufan, kenapa kamu berbicara dengan ibuku? Adalah hak bibi saya untuk membayar uang sekolah ibu saya. Ibu saya adalah saudara perempuannya sendiri, dan uang yang dipinjamkan ibu saya kepada Anda dihabiskan untuk Anda, orang luar. Xiao Jun, bagaimana kamu berbicara? Setiap orang adalah keluarga. Melihat beberapa orang semakin berisik dan kaku, Ouyang Lan buru-buru menarik Ye Bufan ke belakangnya dan berkata, oke, semuanya, berhenti berdebat. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan amplop merah yang telah dia siapkan sejak lama dari sakunya dan memasukkannya ke Kang Zijun. Xiao Jun, ini amplop merah yang disiapkan bibiku untukmu. Kang Zijun mengambil amplop merah itu dan mengulurkan tangannya untuk meremasnya. Tumpukan tebal itu bahkan lebih dari 3.000 yuan. Dia sudah menerima uang, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi hatinya cukup terkejut, bertanya-tanya bagaimana Ouyang Lan, yang selalu miskin, tiba-tiba menjadi begitu murah hati. Ye Bufan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Ibunya baik kepada kerabatnya tanpa garis bawah, dan justru karena inilah dia diintimidasi satu demi satu. Dan akhirnya kehilangan rumahnya. Melihat putranya mendapatkan amplop merah, Ouyang Hui sangat puas, dan berkata, kakak, kali ini aku juga membawakanmu hadiah. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil kantong kertas di sampingnya, aku sudah tahu bahwa kakak perempuan suka minum teh, jadi aku menyiapkannya untukmu.
Ouyang Lan sangat senang melihat adik perempuannya berpikir untuk membawa hadiah untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli apakah hadiah itu baik atau buruk, yang dia pedulikan adalah hubungan keluarga. Dia berkata dengan sopan, "Kita semua adalah keluarga, jadi hadiah apa yang kamu bawa?" Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambil kantong kertas. Tetapi Ouyang Hui mendorong tangannya dan berkata, "Tunggu sebentar, ini bukan untukmu." Ouyang Lan terkejut, tidak tahu apa artinya. Ouyang Hui mengulurkan tangan dari kantong kertas dan mengeluarkan sekotak teh Westlake Longjing bersampul keras dan meletakkannya di sampingnya, lalu mengeluarkan sekantong teh hitam tua yang lepas dan menyerahkannya. Wajah Ye Bufan menjadi gelap dalam sekejap. Dia sangat akrab dengan teh hitam tua jenis ini dalam jumlah besar. Harganya hanya lebih dari 10 yuan per bungkus, dan itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan sekotak Westlake Longjing. Awalnya, dia tidak peduli dengan hadiah yang tinggi atau rendah, tetapi ini jelas untuk melihat orang memesan hidangan, dan memperlakukan orang secara berbeda. Dia berkata dengan marah, "Bibi, apa maksudmu?" Ouyang Hui berkata, "Ada apa? Ibumu baik-baik saja dengan jenis teh hitam tua ini. Apakah dia masih ingin minum teh Longjing Danau Baratku? Apakah ini sesuatu yang bisa kamu minum?" Ye Bufan berkata dengan marah, "Mengapa ibuku tidak pantas minum Longjing?" Kang Zijun berkata dengan sinis, "Ye Bufan, kamu benar-benar berani mengatakan apa saja, dan kamu bahkan tidak melihat siapa dirimu. Danau Longjing Barat ini harganya 10.000 yuan per kotak, apakah layak diminum untukmu hantu yang malang? Jangan takut untuk menjulurkan lidahmu." Apa yang dia katakan terlalu banyak, tetapi Ouyang Hui tidak berniat untuk menghentikannya sama sekali di matanya. Keluarga kakak perempuannya adalah yang paling rendah, dan tidak ada salahnya memperlakukan mereka secara berbeda. "Xiao Fan, jangan bicara sedikit pun, bibiku adalah tamu, dan ibuku sakit perut, jadi aku suka minum teh hitam." Ouyang Lan buru-buru meraih Ye Bufan yang hendak melarikan diri, mengambil teh hitam tua itu, dan berkata kepada Ouyang Hui, "Xiao Hui, apakah kamu di sini untuk berbisnis di kota Jiangnan kali ini?" Ekspresi awalnya yang superior dari Ouyang Hui menjadi gelap sesaat, dan dia menghela nafas dan berkata, "Ya, saya membawa Xiao Jun ke dokter." Ouyang Lan berkata dengan heran, "Melihat dokter, bukankah Xiao Jun baik-baik saja? Ada apa?" "Ah, sebulan yang lalu, Xiao Jun saya tiba-tiba terkena penyakit aneh. Setiap tengah malam, dia akan mengalami sakit kepala, dan pada siang hari dia tampak baik-baik saja. Saya tidak pergi bekerja baru-baru ini, dan saya telah membawanya berkeliling untuk menemui dokter, tetapi saya bahkan telah pergi ke rumah sakit top di ibu kota kekaisaran, dan saya belum menemukan apa yang salah. Tidak mungkin, saya hanya bisa membawanya ke dokter pengobatan Tiongkok. Saya mendengar bahwa Tuan Chao dari Baikautang adalah ahli pengobatan Tiongkok terbaik, jadi saya ingin membawa Xiao Jun untuk melihatnya. Tetapi baru-baru ini Tuan Chao tampaknya mempelajari beberapa metode akupuntur, dan dia tidak menjadi dokter sama sekali. Saya tidak punya pilihan selain menemukan sekretaris Wang dari Biro Kesehatan melalui hubungan saya, dan saya ingin dia membantu berbicara dengan Tuan Chao dan menemui dokter untuk Xiao Jun. Teh ini disiapkan untuknya." Berbicara tentang ini, Ouyang Hui sepertinya merasa bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya memberitahumu hal-hal ini, dan kamu juga tidak dapat membantu. Saya dapat membantu Anda." Mendengar bahwa Kang Zijun menderita penyakit aneh ini, Ouyang Lan berkata dengan prihatin, "Xiao Fan masih memiliki beberapa koneksi di kota Jiangnan. Mengapa Anda tidak membiarkan dia membicarakannya untuk Anda? Dia baik hati, bukan orang bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar di hatinya." Ye Bufan sangat sukses baru-baru ini. Dia bisa mendapatkan pria besar untuk berinisiatif mengirim hotel ke pintunya, dan dia menemukan pacar yang cantik dan luar biasa seperti Qin Cucu. Dia melihat semua ini, dan tentu saja tahu itu putranya bukan lagi orang biasa. Ouyang Lan dengan tulus ingin membantu, tetapi itu adalah lelucon di telinga Ouyang Hui.
Dia terkekeh, dan berkata dengan jijik di wajahnya, "Kamu ibu dan anak, yang satu menjual roti isi kukus, dan yang lainnya tidak mampu membayar uang sekolah, dan kamu berani meminta kami untuk membantumu. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian." Ouyang Lan berkata, "Mengapa Anda tidak percaya? Xiao Fan sangat cakap sekarang. Dia menyembuhkan penyakit saya, dan dia juga menyembuhkan banyak orang penting selama periode ini." Kang Zijun berkata, "Bibi, jangan membual tentang dia, seorang siswa yang belum lulus dari sekolah kedokteran, seberapa bagus keterampilan medisnya. Anda harus menyimpan keterampilan Anda untuk diri sendiri." Ouyang Hui berkata dengan marah, "Benar, Xiao Jun, kita memiliki tubuh yang rapuh, jadi kita tidak bisa menggunakannya sebagai kelinci percobaan untuk orang lain." Ouyang Lan berkata dengan mendesak, "Xiao Hui, apa yang saya katakan itu benar. Xiao Fan memang telah menyembuhkan banyak orang penting, restoran ini." Sebelum dia selesai berbicara, Ouyang Hui tanpa basa-basi memotongnya lagi. "Oke, kakak, saya bekerja di Biro Kesehatan, dan saya masih memiliki pengetahuan medis paling dasar, jadi jangan coba-coba membohongi saya. Selain itu, orang-orang besar di mata Anda tidak hanya menjual bihun, tetapi juga menjual daging, seberapa tinggi statusnya." Kang Zijun berkata dengan arogan, "Orang yang kita cari kali ini adalah kepala sekretaris kepala biro. Anda belum pernah melihat pemimpin sebesar ini, apalagi meminta bantuan. Jika bukan karena ayah saya adalah teman sekelas lama, mereka tidak akan membantu." Ouyang Hui menindaklanjuti dan berkata, "Ya, Sekretaris Wang adalah sekretaris Direktur Zhou. Saya pikir Tuan Chao akan menyelamatkan muka, dan dia pasti akan mentraktir kita Xiao Jun." Ouyang Lan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dihentikan oleh Ye Bufan. "Bu, karena bibiku tidak menyukainya, mengapa kamu memaksanya?" "Baiklah kalau begitu, ayo makan." Ekspresi kesepian melintas di wajah Ouyang Lan, dan kemudian dia berhenti berbicara. Makanannya sangat sederhana, hanya 4 hidangan yang disajikan, dan segera semua orang hampir selesai. Awalnya, pengaturan Ouyang Lan sangat kaya, tetapi semuanya diam-diam ditarik oleh Ye Bufan. Secara alami, dia tidak kekurangan makanan seperti ini, tetapi dia tidak bisa memberikannya kepada orang yang berhati serigala, selama ibunya bisa hidup dengannya. Setelah makan, ibu dan anak Ouyang Hui bahkan tidak menyapa. Mereka menoleh dan meninggalkan hotel setelah mengambil barang-barang mereka. Tujuan utama kunjungan mereka kali ini adalah untuk meminta uang. Karena uang sudah dikembalikan, mereka tidak ingin berhubungan lagi dengan saudara miskin ini di masa depan. Jika mereka terlalu banyak bicara, mereka takut bertanya, mereka untuk meminjam uang lagi. Ouyang Lan mengirim mereka ke pintu masuk hotel, dan ingin membantu dengan taksi lain, tetapi ditarik kembali oleh Ye Bufan. "Bu, apakah kamu tidak melihat orang-orang menghindarimu? Mengapa kita menempelkan wajah panas kita ke pantat dingin orang lain?" Ouyang Lan berkata, "Ngomong-ngomong, ini bibimu, dan Xiao Jun masih sakit. Jangan sepengetahuan mereka. Kamu memperlakukannya seperti saudara, tapi dia tidak menganggapmu serius." Ye Bufan mengambil sekantong teh hitam tua dan membuangnya ke tempat sampah. "Bu, lebih baik jangan berurusan dengan orang seperti ini di masa depan. Kakekmu meninggal lebih awal, dan kesehatan nenekmu buruk. Xiao Hui dibesarkan olehku. Bahkan jika dia memiliki masalah, aku tidak mengajarinya dengan baik. Demi ibu, jangan khawatirkan dia." "Oke, baik." Ouyang Lan berbicara dari hati. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia membesarkan beberapa adik laki-laki dan perempuan, terutama Ouyang Hui yang paling muda, yang hampir seperti anak kecil di matanya. Bahkan jika Ouyang Hui telah melangkah terlalu jauh, dia masih berpikir bahwa dia belum dididik dengan baik, dan dia memiliki sedikit rasa bersalah di hatinya, yang juga menjadi alasan mengapa dia bersabar tanpa prinsip. Ye Bufan menghela nafas, dan berkata, "Lupakan saja, Bu, jangan bicarakan hal yang tidak menyenangkan ini. Apalagi yang akan terjadi di masa depan,
Tidakkah Anda melihat bahwa mereka ada di sini untuk meminta tagihan kali ini, dan tidak mungkin datang ke pintu lagi di masa mendatang? Ouyang Lan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bodoh, jadi dia tahu putranya benar. Pada saat ini, ponsel di saku Ye Bufan berdering, dan setelah melihatnya, Cao Xinghua menelepon. Dia menekan tombol jawab, dan Cao Xinghua berkata dengan hormat melalui mikrofon, "Saudaraku, aku terlalu belak-belakan. Aku memberikan 13 jarumku untuk mengusir roh jahat setelah berlatih selama berhari-hari, tetapi aku masih tidak dapat memahami esensinya. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk?" Sejak Cao Xinghua direkrut ke sekolah kedokteran kuno dengan bertindak sebagai guru, Ye Bufan mulai mengajarinya keterampilan medis. 9 jarum untuk kembali ke langit perlu menggunakan Qi untuk menggerakkan jarum. Serangkaian metode akupuntur ini juga merupakan teknik pengobatan kuno yang unik, dan memiliki efek ajaib pada penyakit di mana yin dan roh jahat memasuki tubuh. Setelah Cao Xinghua mendapatkan metode akupuntur, dia merasa seperti harta karun. Dia telah berlatih di rumah akhir-akhir ini, tetapi sayangnya dia tidak dapat memahami hal-hal yang penting, jadi dia meminta bantuan hari ini. Ye Bufan berkata, "Baiklah kalau begitu. Tunggu aku di rumah, aku akan segera ke sana." "Bagus. Terima kasih saudara." Setelah Cao Xinghua selesai berbicara, dia dengan senang hati menutup telepon. Ye Bufan menyapa ibunya, lalu keluar menuju Baikautang. Ibu dan anak Ouyang Hui naik taksi dan bergegas ke biro kesehatan. Setelah menemukan kantor sekretaris Wang, mereka masuk dengan wajah patuh, dan kebanggaan yang mereka miliki di depan ibu dan anak Ye Bufan sudah lama menghilang. "Hai Sekretaris Wang, kami dari Kabupaten Wufeng." Seperti yang dikatakan Ouyang Hui, dia menyerahkan teh Longjing Danau Barat berkualitas tinggi di tangannya, dan melihat Sekretaris Wang tidak mengambilnya, dia meletakkannya di atas meja di sebelahnya. Sekretaris Wang mengangkat kepalanya dan berkata, "Oh, Lao Kang dan saya adalah teman sekelas, jadi tidak perlu bersikap sopan." Ouyang Hui berkata, "Sekretaris Wang, Lao Kang memberitahu Anda tentang penyakit Xiao Jun. Kali ini, saya ingin Tuan Cao melihatnya." Tuan Cao adalah seorang ahli pengobatan Tiongkok terkenal di sini, dan levelnya tidak lebih buruk dari para pemain nasional. Ada sangat sedikit penyakit yang tidak dapat disembuhkannya. Sekretaris Wang berhenti sejenak. "Tetapi Tuan Cao memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Saya hanya dapat mengatakan bahwa saya akan membawa Anda untuk mencobanya. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil." Ouyang Hui berkata dengan nada menyanjung, "Sekretaris Wang, kamu terlalu sopan. Kamu adalah kepala sekretaris kepala biro. Bagaimana mungkin ada dokter yang tidak memberimu muka?" Sekretaris Wang berkata, "Tuan Cao adalah ahli medis terbaik di kota Jiangnan, terlepas dari kualifikasi atau statusnya. Jangan katakan bahwa saya hanya seorang sekretaris kecil, bahkan jika direktur datang sendiri ke pintu, apakah dia akan menunjukkan wajahnya tergantung pada suasana hatinya. Melihat seluruh China, mungkin hanya ada satu orang yang bisa membuat Tuan Cao melakukan apa yang dia katakan." Mata ibu dan anak Ouyang Hui penuh kecemburuan, tetapi mereka tidak berani bertanya siapa orang itu. Dari sudut pandang mereka, mereka yang bisa lebih tinggi dari direktur pasti pejabat tinggi, atau orang terkaya. "Oke, karena kamu di sini, datang dan coba keberuntunganmu denganku." Seperti yang dikatakan Sekretaris Wang, dia memimpin 2 orang keluar dari pintu dan bergegas menuju Baikao Hall. Di keluarga Luo, Luo Wentao berdiri di ruang tamu dengan ekspresi hormat. Di seberangnya berdiri 2 pendeta Tao tua dan biarawati berjubah Tao. Keluarga Luo telah bekerja sama dengan Tao tua Xuanji selama bertahun-tahun, dan mereka mengetahui detail dari Tao tua dengan sangat baik. Segera setelah membunuh Xuanji, dia mengirimnya kembali ke kuil Tao Qingyun, sekte gurunya, dan 2 orang di depannya adalah kakak laki-laki Xuanji Xuanhuo dan kakak perempuan Xuanying. Keduanya tampak baru berusia 40 atau 50 tahun,
tetapi mereka sebenarnya berusia lebih dari 80 tahun, terutama Taois Suanying, yang kultivasinya telah mencapai tahap awal Suan. Pendeta Tao Suanying bertanya, Luo Wentao, beritahu saya dengan jelas bagaimana adik laki-laki saya meninggal. Pada saat ini, wajahnya penuh keganasan, tanpa kebaikan dan kedamaian yang seharusnya dimiliki seorang beku. Lansia, ini seperti ini, Luo Wentao berbicara dengan wajah sedih. Alasan mengapa dia ingin membunuh Taois tua Suanji adalah untuk menyalahkannya. Tentu saja, dia sudah memikirkan retorikanya dan menyalahkan Ye Bufan. Lansia, begitulah yang terjadi. Metode tercela Ye Bufan tidak hanya mengambil harta dari Master Suanji, tetapi juga membunuhnya. Ketika generasi muda tiba, tuannya telah meninggal di Huangquan. Generasi muda tidak kompeten dan tidak dapat membalaskan dendam guru Suanji, jadi dia hanya bisa mengirim tubuh tuannya kembali. Juga undang kedua senior untuk membalaskan dendam guru Suanji, kematiannya sungguh mengerikan. Karena itu, dia meneteskan air mata. Suan Huo berkata dengan marah, "Sialan, seseorang berani menyerang anggota sekte King Yun saya benar-benar tidak sabar." Suanying bertanya, "Apakah kamu tahu di mana anak bermarga Ye itu sekarang?" Luo Wentao berkata, "Ya, saya tahu King Yun Song pasti akan membalaskan dendam tuannya, jadi saya telah mengirim orang untuk mengawasinya akhir-akhir ini." Suanying berkata, "Temukan lokasi persisnya segera, kita akan pergi ke sana dan membunuhnya sekarang." Sekretaris Wang membawa Ouyang Hui dan Kang Zijun ke pusat pengobatan tradisional Tiongkok Baikautang. Sebagai sekretaris direktur Biro Kesehatan, dia sangat akrab dengan orang-orang di sini. Setelah memasuki pintu, dia berkata kepada wanita pemandu di depan des, "Saya ingin bertemu Tuan Chao." Wanita pemandu berkata dengan sopan, "Maaf Sekretaris Wang, Tuan Chao telah memberikan perintahnya. Baru-baru ini, dia tidak melihat pasien dan tidak melihat siapapun." Kang Zijun berkata, "Bahkan Sekretaris Wang, ini adalah sekretaris direktur. Tidak ada kasus khusus di sini dengan Tuan Chao." Setelah selesai berbicara, wanita pemandu memandang Kang Zijun seperti orang idiot. "Ini Baikao Hall. Dengan status Tuan Chao, bahkan Zhou Yongliang tidak bisa memaksanya melakukan apapun, apalagi sekretaris direktur." Sekretaris Wang juga menatap tajam Kang Zijun, dan menyalahkannya karena tidak tahu apa-apa. Merasakan ketidakpuasan Sekretaris Wang, Kang Zijun menutup mulutnya dengan malu. Sekretaris Wang berbalik dan berkata kepada wanita pemandu, "Kapan Tuan Chao bisa bertemu denganmu lagi?" Pemandu wanita berkata, "Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Saya mendengar bahwa Tuan Chao sedang mempelajari metode akupuntur tertentu. Saya khawatir saya dapat melihatnya lagi hanya setelah saya memahaminya." "Terima kasih, aku tahu sekarang." Setelah Sekretaris Wang selesai berbicara, dia membawa Ouyang Hui dan keduanya ke samping, dan berkata, "Saya tidak bisa menahannya. Saya sudah mencoba yang terbaik. Jika Anda ingin melihat Tuan Chao, Anda harus menunggu sampai ketika." Kang Zijun berkata, "Saya tidak sabar, kepala saya akan meledak di malam hari, dan saya akan mati dalam beberapa hari." Ouyang Hui berkata dengan memohon, "Ya, Sekretaris Wang, tolong bantu saya menemukan solusi." Sekretaris Wang berkata, "Jika Anda ingin melihat praktisi pengobatan Tiongkok lainnya, saya dapat membantu. Tetapi Tuan Chao benar-benar tidak dapat membantu di sini." Ouyang Hui berkata, "Kami telah menemui banyak dokter lain, tetapi tidak ada yang dapat kami lakukan." Kang Zijun berkata, "Paman Wang, Anda adalah pemimpin besar, dan dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kecil, tidak bisakah dia disembuhkan? Temukan beberapa orang untuk langsung menyegel kliniknya, dan jika Anda tidak percaya, lelaki tua itu tidak akan bisa memainkan permainan besar." "Diam, bisakah kamu berbicara omong kosong?" Sekretaris Wang menatapnya tajam, lalu melihat sekeliling. Untungnya, tidak ada yang mendengar apa yang baru saja dia katakan. Lalu dia berkata dengan nada tegas, "Apa yang kamu tahu? Status Tuan Chao di kota Jiangnan sangat tinggi.
bahkan mereka yang berada di atas harus menunjukkan beberapa wajah. Tetapi kamu sebenarnya ingin menyegel klinik medisnya. Apakah kamu ditendang di kepala keledai? Dia hanya seorang anak kecil, tidak masuk akal, jadi jangan khawatir tentang hal itu seperti dia. Ouyang Hui berkata, Sekretaris Wang, apakah menurut Anda benar-benar tidak ada cara lain? Tidak, saya tidak bisa mengendalikan masalah ini. Anda harus mempekerjakan orang lain. Sekretaris Wang jelas sangat tidak puas dengan Kang Zijun dan hendak pergi ketika Ye Bufan masuk dari pintu. Ouyang Hui bertanya dengan heran, mengapa dia ada di sini? Kang Zijun berkata, apakah Anda perlu bertanya? Dia pasti sudah mendengar bahwa kami datang ke Baikautang dan ingin memanfaatkan kami untuk menemui Tuan Cao. Orang seperti ini benar-benar tidak tahu malu. Ouyang Hui berkata, ya, itu terlalu berbahaya. Keduanya berbicara dengan percaya diri. Mereka mengira Ye Bufan akan datang untuk menemukan mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka langsung berjalan ke kamar Cao Xinghua tanpa melihat ke sini. Hei, apa yang terjadi di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa Tuan Cao tidak melihat siapapun? Bagaimana dia bisa masuk? Setelah berbicara, Ouyang Hui memanggil wanita pemandu di pintu. Apa maksudmu? Mengapa kita tidak bisa masuk? Tapi dia bisa masuk, Kang Zijun lalu berteriak. Ya. Kenapa dia bisa masuk dan kita tidak bisa? Wanita pemandu memandangi ibu dan anak itu, dan berkata dengan mengejek, apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Dokter Ye, dokter ajaib Ye. Apa dokter ilahi Ye? Ouyang Hui dan keduanya tampak bingung.